Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah salat Isya, insyaallah salat tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji serta syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam ini kita masih diberikan kesehatan serta kesempatan untuk dapat melaksanakan sholat Isya berjamaah dan insyaallah sholat tarawih secara berjamaah. Salawat serta salam selalu kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW dengan ucapan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bapak Ibu jamaah yang kami muliakan, seperti biasa sebelum kita melaksanakan salat tarawih secara berjamaah, kembali kita mendengarkan tausiah Ramadan yang pada malam ini akan disampaikan oleh Ustaz kita, yaitu Bapak Ustaz Haji Muhammad Effendi LC. Kepada beliau kami persilahkan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah, yang juga Pak insyaallah info yang kita dapat akan laksanakan salat tasbih malam ini. Kita coba awali kajian malam ini, nanti berkelanjutan subuhnya, zuhur dan asarnya dengan hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang sering kita mendengar dan diperdengarkan selama di bulan suci Ramadan, yang mudah-mudahan dapat menambah ilmu kita dan sekaligus memotivasi kita dalam melakukan ibadah selama di bulan suci Ramadan. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang pertama, hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari daripada Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an, yang cukup panjang, tapi kita ambil potongan daripada hadis yang itu sering diperdengarkan kepada kita, di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Khulu fan sha'im atyab indallah min rihil misk," atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Arti daripada hadis kurang lebih bahwa bau mulut orang yang berpuasa di sisi Allah Subhanahu wa taala jauh lebih baik daripada baunya al-misk, minyak wangi, misk. Kita coba talaah hadis ini, apa maknanya dan apa hikmah yang terdapat di dalamnya, yang kebanyakan kita memahami hadis secara harfiah, memahami hadis secara lafziyah, lafaz-lafaz yang ada di dalamnya, sehingga tidak sedikit di antara kita yang kadang keliru memahami akan makna hadis, sehingga dengan makna secara zahir bahwa mulut orang yang berpuasa itu jauh lebih baik daripada bau minyak wangi misk. Sehingga kadang-kadang dengan kawan-kawannya bersengaja, nah ini dia baunya lebih baik di sisi Allah, nak cium kah aja, itu tidak benar. Baik, apa yang dimaksudkan daripada hadis ini? Kata ulama, hadis ini bukan dengan makna yang sebenarnya. Hadis ini bukan dengan makna zahirnya, tapi ada makna yang tersirat di dalam ungkapan sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, hadisnya sahih. Tidak mungkin Rasulullah bersabda yang itu bertentangan dengan kebenaran. Tidak mungkin.
Sebab karena apa? Al-Quran sudah menyebutkan wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Tiada dengan apa yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kecuali satu kebenaran. Bukan berawal atau berasal dari sumbernya nafsu, tidak, tapi dari firman Allah Subhanahu wa taala. Maka mutlak kebenarannya dan tidak kita ragukan. Kalau hadisnya hadis sahih, kecuali kalau hadisnya hadis dhaif, apalagi kalau sampai hadisnya hadis maudhu. Hadis maudhu itu hadis palsu yang bukan bersumber daripada Rasul, tetapi disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang kemudian diancam oleh Rasul dengan sabdanya, faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam man kadzdzaba alayya muta'ammida falyatabawa maq'adahu minan nar. Kata Rasul, barang siapa yang mendustakan akan aku, artinya bukan daripada Rasul tapi dinyatakan dan disebutkan kalau itu bersumber daripada Rasul, maka siap-siaplah tempatnya itu kelak pada yaumul qiyamah di dalam api neraka. Baik, apa makna yang sebenarnya yang tersirat daripada ungkapan dan sabda Rasul bahwa mulut orang yang berpuasa itu lebih baik, lebih wangi daripada bau wangi kasturi sekalipun? Ulama katakan bahwa saat ketika kita berpuasa, yang bila mana puasa itu benar-benar kita lakukan sesuai dengan tuntunan yang dituntunkan oleh Rasulullah, maka niscaya hasil yang kita akan dapatkan adalah kebaikan. Maka di ujung ayat yang kita pernah kaji, yang kita pernah sampaikan, Allah sebutkan di dalam Al-Quran, la'allakum tattaqun, agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Itu sebab karena puasa, dan itu kalimatnya siyam, bukan saum. Kita pernah sampaikan, kalau hanya sebatas saum itu menahan secara mutlak, apapun bisa ditahan dan itu bisa dikatakan saum. Allah sebutkan di dalam Al-Quran satu kali kalimat saum ini, nadartu lirahmani sauma. Kisah Sayyidah Maryam yang ketika dipertanyakan tentang anaknya, kok bisa lahir tanpa seorang bapak, beliau tidak memberikan jawaban atas tuduhan itu, tapi hanya mengisyaratkan kepada si bayi, yang kemudian dengan izin Allah bayi itu berbicara, ini Rasulullah. Dia tahan untuk tidak berbicara, dan ini saum namanya. Tapi beda dengan siam. Siam itu tidak cukup hanya sekedar menahan, tapi punya kaidah, punya ketentuan, punya batasan, punya waktu, punya peraturan yang harus kita penuhkan, sehingga ketika kita melakukan ibadah puasa dengan benar sesuai dengan tuntunan yang dituntunkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, maka inilah yang kemudian bisa mengantarkan kita menjadi orang yang bertakwa. Maka lihat dalam hadis, kita coba talaah dalam hadis, kita kaitkan dengan hadis-hadis yang lain. Lihat, orang yang beriman itu jelas orang yang bertakwa. Apa kata Rasul? Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khaira aw liyasmut. Kata Rasul, barang siapa yang beriman ia kepada Allah dan beriman ia dengan hari kemudian, maka tetap tutur katanya akan baik. Tidak berucap kecuali dengan ucapan yang baik, tidak berkata kecuali dengan perkataan yang baik. Itu orang yang bertakwa, itu orang yang beriman. Maka kalau dengan puasa yang ia lakukan benar sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasul, maka fa insyaallah ucapannya akan terkontrolkan. Tidak akan dia menggibah orang, tidak akan dia berucap dengan ucapan yang kotor, tidak dia berkata dengan perkataan bohong, tapi tetap akan terpeliharakan. Itu orang yang berpuasa yang benar sesuai dengan tuntunan. Maka kalau kebaikan-kebaikan yang dihasilkan, itu tentu lawannya daripada kebaikan adalah keburukan. Buruk itu identik dengan kotor, kotor itu identik lagi dengan bau yang tidak sedap. Maka Rasul katakan, "Hulu fammus sha'im atyab indallah." Mulut orang yang berpuasa dengan benar itu jauh lebih mulia, jauh lebih wangi di sisi Allah daripada minyak wangi sekalipun. Kenapa? Karena terpeliharakan dia dari ucapan yang kotor.
terpeliharakan ia daripada ghibah, terpeliharakan ia daripada namimah atau dengan dusta dan lain sebagainya, yang kesemua itu identik dengan kotoran. Maka sering kita ucapkan kadang-kadang dalam keseharian, banyak orangnya bunga saja tapi montongnya maka montongnya tuh nanya, artinya ucapannya tak terpeliharakan. Orangnya cantik, orangnya gagah, tapi mulutnya tidak tertontongkan. Kotor mulutnya, andirannya kada baik. Kalau sudah kotor identik dengan bau. Makanya Rasul katakan, karena terpeliharanya ucapan mulut orang yang berpuasa dari hal-hal yang kotor, otomatis maknanya yang ada pada orang berpuasa, la yantiq illa khaira, tidak berucap dan tidak berkata kecuali yang baik, dan yang baik itu identik dengan wangi. Maka bau mulut di situ bukan berarti dengan bau mulut yang sebenar-benarnya. Karena bau mulut bisa saja kada puasa pun bisa saja bau mulut orang lain, apalagi yang kada suah bergosok gigi. Berbau, apakah ini juga masuk dalam kategori hadis? Tentu tidak. Atau bisa jadi orang tidak makan, orang tidak minum sehingga dia berbau mulutnya, tapi tidak melakukan sesuai dengan tuntunan yang dituntunkan oleh Rasul. Sekedar hanya untuk tidak makan dan tidak minum, tapi gibahnya jalan, dustanya jalan, perkataan kotornya jalan, itu tidak masuk dalam kategori hadis yang menyebutkan mulut orang yang berpuasa lebih wangi dan lebih baik di sisi Allah daripada misk itu sendiri. Nah, ini makna hadis yang sebenarnya yang kita patut dan perlu ketahui, sehingga kalau itu makna hadis, maka hendaknya di saat ketika kita berpuasa, jagalah ucapan kita, jagalah perkataan kita. Jangan sampai kita menggibahin orang, jangan sampai kita mengadu domba, jangan sampai kita berkata dengan perkataan yang kotor, jorok, ataupun dengan dusta dan lain sebagainya. Pak, insya Allah ketika kita berpuasa itu semua akan bisa kita wujudkan dengan benar. Ingin bicarain orang, ingat puasa kada jadi. Ingin kita berkata yang dusta, ingat puasa kita angguhakan, kapan perlu kita tinggalkan. Dan ini mudah-mudahan hadis ini dapat kita raih bersama sehingga kita mendapatkan kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini hadis yang pertama yang kita coba talaah, yang sering diperdengarkan kepada kita, cuman kadang penafsirannya atau pentakwilannya, pensyarahannya mungkin kita tidak sampai ke sana dalam memahami. Untuk itu mudah-mudahan tambah ilmu kita, dan kita Pak insya Allah akan lanjut dengan hadis-hadis berikutnya insya Allah. Malam ini sebagaimana yang saya dapat informasi, salat tasbih kita akan laksanakan. Bagi pemula atau yang belum pernah melaksanakan salat tasbih, ada dua riwayat. Ada dua riwayat yang kita pakai Pak insya Allah, riwayat yang Fatihah yang tasbihnya sebelum Fatihah 15. Jadi tanpa ada duduk istirahat, biar supaya serempak atau seragam. Sebagaimana yang lazim kita amalkan, pertama kita niat, sengaja aku sholat tasbih 2 rakaat, kita buat 2 kali salam, mengikut imam karena Allah. Itu lafaz yang kita hadirkan di dalam hati, niat. Lalu kemudian takbiratul ihram, kemudian dilanjutkan dengan doa iftitah. Nah, insya Allah imam sebelum membaca Al-Fatihah, terlebih dahulu kita semua, baik imam maupun makmum, membaca tasbih subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sebanyak 15 kali. Ini riwayat yang kita pakai, 15 kali. Lalu kemudian imam membaca Al-Fatihah, makmum mendengarkan. Selesai imam baca Fatihah, makmum membaca Fatihah, imam lanjut dengan baca surah. Selesai surat dibaca oleh imam, sebelum ruku kita baca kembali tasbih sebanyak 10 kali. Berapa sudah? 25. Di dalam ruku kita baca tasbih 10 kali, 35. Bangkit dari ruku, i'tidal, di dalam i'tidal kita lagi-lagi baca tasbih sebanyak 10 kali, 45. Lalu kemudian sujud yang pertama 10 kali, 55. Duduk antara 2 sujud 10 kali, 65.
Sujud yang kedua 10 kali, total 75 untuk satu rakaat. Bangkit langsung, tidak pakai duduk istirahat. Sebab dalam riwayat yang kedua pakai duduk istirahat. Nah, duduk istirahat itu nanti ada lagi tasbihnya. Ini kita langsung bangkit untuk rakaat yang kedua. Begitu juga selanjutnya sebelum baca Fatihah 15 kali, di dalam sebelum rukuk 10 kali, dalam rukuk 10 kali, dalam i'tidal 10 kali, dalam sujud 10 kali, duduk antara dua sujud 10 kali, sujud yang kedua juga 10, dan hingga pada akhirnya tasyahud akhir, lalu salam. Total setiap rakaat 75, satu salam 2 rakaat 150 kali tasbih yang kita baca. 4 rakaat berarti sebanyak 300 kali tasbih yang kita akan baca. Mudah-mudahan kita bisa untuk mengamalkan, dan ini memang dianjurkan. Andai tidak pernah sama sekali, kalau tidak bisa setiap hari, setiap 1 minggu sekali, kalau tidak memungkinkan 1 bulan sekali, kalau tidak memungkinkan 1 tahun sekali, ada juga memungkinkan minimal sekali seumur hidup. Itulah terlalu benar sudah. Apalagi di bulan Ramadan ini, bulan kita memperbanyak amalan-amalan. Insya Allah mudah-mudahan kita istiqomah dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu ta'ala. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.